Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah ala kulli halin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini judul ngaji pada kesempatan ini adalah obat hati, dengan referensi kitab At-Tadhkirah Juz 1 karangan Imam Qurtubi, Shahifah atau halaman 11, dengan keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qalal ulama'u rahimahullahu rahmatullahi alaihim. Qalal ulama'u rahmatullahi alaihim. Laysa lil qulubi anfa'u min ziyaratil quburi wa khassatan in kanat qasiyatan fa ala ashabiha ayu alijuha bi arba'ati umurin. Ulama rahmatullahi alaihim, ulama berkata, tidak ada suatu obat, tidak ada suatu hati yang lebih bermanfaat daripada ziarah kubur. Ziarah kubur adalah menziarahi kepada ahli kubur kita, termasuk adalah yang paling manfaat untuk kita semua. Jika seseorang, khususnya kepada orang yang hatinya keras, hatinya tidak mau diperingatkan, maka orang yang hatinya keras, yang tidak mau diperingatkan dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka obatnya hati itu di sini adalah 4. Yang pertama adalah ahadua al-iqla'u amma hiya alaihi bi huduri majalisil ilmi bil wa'di wa tadakkuri wa takhwifi wa targhibi wa ikhbarus sholikhina fa inna dzalika mimma yulinu al-quluba wa yanjahu fiha. Obatnya hati yang pertama adalah kita harus bisa melepas sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa melepas sesuatu yang bisa yaitu memberi madorot atau memberi kerusakan kepada kita. Caranya bagaimana? Di sini ulama memberikan cara, yaitu dengan menghadiri beberapa majelis ilmu, dengan menghadiri beberapa yaitu pitutur atau dengan beberapa tausiah atau peringatan-peringatan, dan dengan menghadiri majelis zikir, majelis untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga caranya adalah wa akhbaris sholihin, yaitu kita mendengarkan berita-berita atau kabar dari orang-orang soleh. Fa inna dzalika mimma yulinu al-quluba wa yanja'u mimma yulinu al-quluba. Hal tersebut adalah sesuatu yang bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang halus, hati kita menjadi hati yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, asani dzikrul mauti fayuksiru min dzikri hadimil ladati wa mufrikil jamaati wal banina wal banati kama taqaddama fil babi qablu. Obat hati yang kedua adalah mengingat mati. Mengingat mati adalah kita semua adalah orang yang bisa mengingat mati, yaitu suatu namanya mati adalah sesuatu yang memutus ladatnya atau nikmatnya dunia. Mati adalah sesuatu yang memutus, memisahkan dengan orang-orang,
dengan teman-teman sosial, dan juga memisahkan dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Maka kalau kita mengingat mati, maka hati kita akan diobati. Hati kita akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan menjadi baik. Hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan menjadi hati yang yaitu kasih sayang kepada sama manusia, hati yang bisa dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yurwa anna mar'atan syakat ila Aisyata qasawata qalbiha fa qalat la aksir min dzikril mauti yariku qalbuki fa fa'alti dzalika faraqqa qalbuha faja'at tashkuru Aisyata. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya seorang perempuan adalah wadul atau seorang perempuan itu adalah mengadu kepada Aisyah dengan hatinya yang keras. Kemudian Aisyah berkata kepada orang perempuan tersebut, Hai perempuan, banyaklah ingat zikir atau ingat atau zikir kepada Allah, ingat kematian, banyaklah ingat kematian atau ingat mati, maka hatimu akan menjadi halus, hatimu akan menjadi lembut. Apabila kamu kerjakan hal tersebut, maka hati kamu akan menjadi lembut, hati kamu akan menjadi halus. Kemudian setelah dilaksanakan, kemudian seorang perempuan tersebut kemudian berterima kasih kepada Aisyah. Maka kalau hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi halus, hati kita menjadi hati yang bercahaya, maka ingatlah bahwa kita semua adalah kelak akan mati. Kita semua adalah bagian daripada penduduk akhirat, kita semua adalah bagian dari penduduk kubur. Qala ulama tadakurul mauti yubidu anil ma'aswi. Ulama mengatakan bahwa ingat kepada mati adalah menjauhkan dari kemaksiatan. Wa yalinul qalbal qasiyah, dan mengingat mati juga adalah menjadikan hati menjadi halus, hati yang keras menjadi halus. Wa yudhibu al-farha bid dunya. Ingat mati juga adalah akan menghilangkan senangnya dunia. Tidak terbuai dengan senangnya dunia. Dunia ini adalah sementara. Maka ketika kita semua adalah dalam keadaan senang, maka senangnya itu biasa saja, tidak berlebihan. Maka mengingat mati itu akan menghilangkan senangnya dunia. Bahwa kita semua hidup di dunia ini kelak akan juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhawinu al-masaiba fiha, dan mengingat mati itu akan mempermudah keluarnya ruh dari badan kita. Apabila kita mengingat mati, kelak kita semua ketika akan meninggal dunia, maka keluarnya ruh dari badan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-salisu musyahadatul muhtadirina. Yang ketiga, obat hati adalah menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Fa inna fin nadri ilal mayyiti wa musyahadati sakaratihi wa nazaatihi wa ta'ammal suratahu ba'da mamatihi ma yuqta'u minan nufusi la ladatiha wa yatrudu anil qulubi masrataha wa yamna'u al-jfanu minan naumi wal abdani minar rahati wa yub'asu alal ma'mali wa yazidu fil istiyadid wa ta'abi. Maksudnya di sini adalah apabila seseorang itu melihat kepada orang yang mati, orang yang si mayit atau orang yang meninggal dunia, maka hal tersebut adalah menjadi obatnya hati. Hati akan tergerak, disadarkan dengan sendirinya bahwa apabila seseorang itu menyaksikan orang mati, ia pun akan berpikir bahwa saya pun yang menyaksikan orang mati, maka akan saya pun akan juga menjadi mati. Wa musyahadati sakarati, dan juga menyaksikan sakaratul maut. Orang yang menyaksikan sakaratul maut, betapa beratnya orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa bekal yang banyak. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan ahli maksiat. Betapa beratnya orang yang mati dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan akan meninggal dunia. Apabila kita semua bisa menyaksikan orang yang akan meninggal dunia, maka itu adalah bagian daripada obat supaya hati
lembut hati kita, hati yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan membuka bahwasanya, akan menyadarkan kepada kita semua, akan memberikan dorongan kepada kita semua hidup di dunia ini supaya mempunyai bekal untuk kehidupan akhirat. Begitu juga wa ta'ammala suratahu ba'da mamatihi. Begitu juga ketika kita semua melihat saudara kita yang dengan sakaratul maut, dalam proses kematian yang begitu beratnya, maka akan menjadi gambaran, angan-angan, akan menjadi angan-angan bagaimana nasib seseorang setelah ia mati. Apakah ia bahagia atau ia sengsara? Apakah ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah ia mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dan juga seseorang yang melihat sakaratul maut akan mengingatkan hatinya menjadi hati yang lembut, hati yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggal dunia, maka sesuatu yang menjadikan kenikmatan dunia akan terputus, tidak bisa menikmati nikmat dunia lagi. Begitu juga hati akan menjadi hati yang bersinar, hati yang bercahaya, karena dengan mengingat mati, menyaksikan orang yang dalam proses kematian, maka akan menyadarkan dirinya sendiri bahwa ia pun suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa yub'isu anil amali as-solihi. Begitu juga orang yang mengingat mati itu adalah akan mendorong untuk bisa melaksanakan amal soleh, untuk bisa terdorong, kemudian cepat untuk bisa melaksanakan amal soleh. Wa yazidu fil ijtihadi, dan juga orang yang melihat proses kematian akan menjadi motivasi untuk bisa menambah, yaitu kerajinan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua, yaitu kita semua menjadi orang-orang yang barokah minad dunya ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan keberkahan kehidupan kita dari dunia sampai surganya Allah. Amin Allahumma amin. Kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang kategori yaitu diberi kekuatan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kebaikan, sehingga di akhir masa hidup kita semoga diberi yaitu akhir yang baik, diberikan pungkasan yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat dan juga kehidupan kita diberi kehidupan yang barokah untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.